Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Triutari, NIM 1986206042, kelas 6A PGSD. Dosen pengampuan saya Pamawadi SEI MPD untuk memenuhi tugas UAS penelitian tindakan kelas. Meningkatkan hasil belajar PKN melalui metode informasi sains pada siswa kelas 4 SD Karangan Tengah 3 Kota Tangerang. Bab 1 Pendahuluan. Di sini saya akan bahas latar belakang. Pendidikan merupakan hal penting yang diperlukan oleh manusia untuk memahami dan membawa dirinya menjadi lebih baik. Dengan pendidikan, Allah SWT akan meninggikan derajat manusia. Poin yang kedua, peran guru merupakan unsur yang dominan dalam menentukan pencapaian tujuan pembelajaran yang telah diterapkan dalam kurikulum SD. Poin yang ketiga, mata pelajaran PKN merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegaraan yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil dari berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 145. Poin yang terakhir, dengan pelajaran ini diharapkan hasil belajar siswa akan meningkat. Oleh karena itu, pembelajaran di sini tidak hanya guru saja yang dituntut aktif, akan tetapi siswa juga agar menjadi mampu menguasai materi yang telah diberikan. Karena pada proses ini, keaktifan siswa lebih dominan. Yang B, identifikasi masalah. Seperti yang telah ditemukan latar belakang masalah, peneliti menemukan beberapa masalah yang beridentifikasi masalah, diantaranya 1. Pembelajaran masih berpusat pada guru sehingga membuat siswa menjadi pasif dalam kegiatan pembelajaran. 2. Metode pembelajaran belum variasi karena kurangnya pemahaman guru terhadap penggunaan strategi pembelajaran aktif. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran terkesan monoton yang mengaruh informasi yang disampaikan oleh guru. Yang keempat, mendayagunaan sumber belajar yang belum optimal untuk menyampaikan materi pembelajaran yang cukup luas. 5. Rendahnya hasil belajar pada pembelajaran PKN sehingga siswa sulit dalam mencapai tujuan belajar atau kompetensi yang harus dicapainya. Yang 3, pembatasan masalah. Peneliti membatasi masalah dalam penelitian ini tindakan kelas ini sebagai berikut. 1. Penerapan metode informasi sains pada pembelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangan Tengah 3 Kota Tangerang. 2. Meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangan Tengah 3 Kota Tangerang melalui metode informasi sains. Yang D, perumusan masalah. Berdasarkan pembatasan di atas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian tindakan kelas ini sebagai berikut. 1. Bagaimana efektivitas penerapan metode informasi sains pada pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangan Tengah 3 Kota Tangerang. 2. Bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangan 3 Kota Tangerang melalui metode informasi sains. E. Tujuan penelitian. Sehubung dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah 1. Menerapkan metode informasi sains mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangan Tengah 3 Kota Tangerang. 2. Meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangan Tengah 3 Kota Tangerang melalui metode informasi sains.
F. Manfaat penelitian. Di sini, hasil penelitian diharapkan bermanfaat baik secara teoretik dan praktis. 1. Teoretik. Penelitian ini dapat diperluas dalam pelajaran lain dengan menggunakan metode informasi sains terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya masalah yang telah beridentifikasi dan belum diteliti dalam rangka pengembangan pelajaran PKM dalam penelitian yang relevan. Yang kedua, praktis. 1. Bagi siswa. A. Menumbuhkan motivasi siswa dalam proses belajar. B. Meningkatkan hasil belajar siswa baik kuantitatif maupun efektif. 2. Bagi guru. A. Mengetahui strategi pelajaran yang bervariasi untuk membaiki dan meningkatkan pembelajaran PKN dalam materi globalisasi. B. Menambah pengetahuan guru dalam memperoleh sumber pelajaran yang cocok untuk pembelajaran PKN dalam materi globalisasi. Yang ketiga, bagi sekolah. A. Kepala sekolah dapat membuat program pelatihan untuk guru dalam meningkatkan kemampuan menggunakan metode pembelajaran. Yang B. Timbulnya iklim pembelajaran siswa aktif di sekolah. Bab 2. Landasan teori dan kerangka berpikir. A. Landasan teori. 1. Tinjauan hasil belajar PKN. A. Belajar. Belajar pada hakikat adalah perubahan yang terjadi di dalam diri seorang setelah melakukan aktivitas tertentu. Belajar menurut teori behavioralisme atau Schiller atau Nara 2010 halaman 25 adalah suatu proses perubahan tingkat laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Poin yang terakhir, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku yang terjadi melalui latihan atau pengalaman sebagai akibat dan interaksi antara stimulus dan respon, di mana perubahan ini dapat mengarah kepada tingkah laku yang lebih baik, dan perubahan itu harus relatif menetap. Yang B. Hasil belajar. Poin pertama, hasil belajar pada hakikat merupakan perubahan tingkah laku siswa setelah melalui proses belajar mengajar. Poin yang kedua, menurut Sujana 2009, hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajar, halaman 22. Poin yang ketiga, dari paparan tokoh di atas, hasil belajar adalah perubahan yang terjadi setelah menyelesaikan program pembelajaran melalui interaksi belajar dan tindak mengajar yang bertujuan untuk melihat tingkat pengembangan mental siswa setelah melakukan proses pengalaman belajarnya. Berikut 6 aspek nahak kognitif menurut taksonomi Bloom, mulai dari jenjang terendah sampai jenjang yang paling tinggi, yaitu 1. Pengetahuan T1 adalah kemampuan seorang untuk mengingat atau mengulang kembali materi pelajaran sebelumnya. Poin yang kedua, pemahaman C2 adalah kemampuan seorang untuk menangkap atau membangun makna dari materi. Poin yang ketiga, aplikasi C3 adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan bahan belajar atau untuk menerapkan materi dalam situasi baru. Poin yang terakhir, analisis C4 adalah kemampuan untuk memecahkan atau membedakan bagian dari bahan ke dalam komponen sehingga struktur organisasi yang mungkin lebih baik dipahami. Poin kelima, evaluasi C5
adalah kemampuan seseorang untuk menilai, memeriksa, dan bahkan kritik nilai bahan untuk tujuan tertentu. Poin yang keenam, sintesis C6 adalah kemampuan untuk menetapkan bagian-bagian bersama-sama untuk menentukan unit baru atau koreksi menurut Sujadah tahun 2009 halaman 23. C. Pendidikan kewarganegaraan. Poin pertama, pendidikan kewarganegaraan PKN merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan pada siswa melalui tingkat sekolah dasar sampai tingkat lanjut. Poin yang kedua, menurut Susanto tahun 2013 menjelaskan PKN adalah mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia. Halaman 225. Poin yang ketiga, melihat tujuan-tujuan PKN, maka guru dapat menggunakan metode pembelajaran yang baik dan tepat agar tujuan-tujuan tersebut dapat terrealisasi. Poin yang terakhir, berdasarkan uraian-uraian ditemukan oleh para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dengan hasil belajar PKN adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran, meliputi arahan kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dipengaruhi baik dari faktor internal maupun eksternal. D. Globalisasi. Kata globalisasi dilihat dari akar katanya berasal dari kata global dan sasi. Globalisasi bermakna meliputi seluruh dunia. Sasi berarti proses. Jadi, globalisasi adalah proses menyatunya warga dunia secara umum dan menyeluruh menjadi kelompok masyarakat. Poin yang kedua, proses globalisasi muncul saat manusia memiliki pengetahuan tentang cara ruang dan wilayah. Pengetahuan tersebut mendorong manusia untuk menciptakan sarana transportasi dan komunikasi untuk berhubungan dengan manusia lain yang berada di ruang dan wilayah yang berbeda. Jarak yang jauh menjadi mudah dijangkau oleh sarana transportasi yang baik. Poin yang terakhir, globalisasi mempunyai sisi positif dan negatif, bergantung pada bagaimana cara seseorang menyikapi atau memandangnya. Dampak positif merupakan pengaruh yang menguntungkan bagi seluruh masyarakat. Sedangkan negatif adalah pengaruh yang merugikan hampir seluruh masyarakat di dunia. 2. Metode pembelajaran Information Science. A. Metode pembelajaran. Poin pertama, metode pembelajaran adalah cara dan upaya penyajian bahan pembelajaran yang akan digunakan oleh guru pada saat penyajian bahan pembelajaran baik secara individu maupun kelompok. Menurut Hamzah dan Nurim tahun 2011 menjelaskan metode pembelajaran didefinisikan sebagai cara yang digunakan guru dalam menjalankan fungsinya dan merupakan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Halaman 7. Poin yang ketiga, berdasarkan uraian di atas mengenai metode pembelajaran, maka dapat disimpulkan metode pembelajaran adalah cara-cara untuk melakukan aktivitas yang bersistem dari sebuah lingkungan yang terdiri dari pendidik dan peserta didik untuk saling berinteraksi dalam melakukan suatu kegiatan sehingga proses belajar berjalan dengan baik dalam arti tujuan pembelajaran tercapai. B. Metode pembelajaran Information Science. Poin pertama, metode pembelajaran Information merupakan metode pembelajaran yang mengubah siswa untuk aktif mencari sendiri jawaban dengan cara bekerja sama dengan siswa lain. Menurut
Warsono tahun 2012 menjelaskan bahwa pembelajaran aktif secara sederhana diidentifikasi sebagai metode pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Halaman 12. Poin yang ketiga, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa metode information science adalah metode pembelajaran yang dikembangkan dan model pembelajaran aktif. Metode ini diterapkan pada materi-materi yang padat, menonton, dan membosankan. Materi pembelajaran ini bisa diambil dari berbagai sumber seperti dokumen, buku teks, artikel, atau informasi dari internet. 3. Karakteristik anak usia sekolah dasar. Poin pertama, karakteristik anak adalah keseluruhan kelakuan dan kemampuan yang ada pada siswa sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan sosialnya, sehingga menentukan pola aktivitas dan meraih cita-citanya. Poin yang kedua, pada penelitian ini, siswa sekolah dasar yang akan diteliti adalah siswa kelas 4 SD. Menurut Iagen, pada usia ini, siswa berada tahap operasional konteks. Usia 7-12 tahun, yang dapat terlihat pada sifat ego yang mulai menurun. Mereka dapat berpikir, tapi mereka masih kesulitan mengartikan kata-kata bermakna menurut Jamaro tahun 1994 halaman 301. Poin yang terakhir, berdasarkan uraian di atas, karakteristik siswa kelas 4 sekolah dasar adalah siswa yang berada pada rentang usia antara usia 9-10 tahun yang termasuk dalam tahap pengembangan operasional konteks yang aktivitasnya difokuskan pada objek-objek dan peristiwa nyata. B. Penelitian yang relevan. 1. Penelitian Impung Purnanamasari, UIN Sunda Kalijaga, Yogyakarta, dengan judul penelitiannya Penerapan Strategi Informasi Sains sebagai upaya meningkatkan presentasi belajar siswa kelas 5 mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di MIN Yogyakarta 2. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi information science dapat meningkatkan hasil belajar IPS kelas 5 MIN Yogyakarta. 2. Penelitian Munakasika IAIN Wali Songo dengan berjudul Upaya Meningkatkan Pemahaman Mata Pelajaran Al-Quran, Hadis pada materi pokok kandungan surat An-Nasr melalui strategi informasi sains pada siswa kelas 4 MIN Sidorejo, Tegalrejo, Magelang. C. Kerangka berpikir. Di sini ada kondisi saat ini kerangka berpikir. Poin pertama, metode pembelajaran yang digunakan metode konvensional. Poin yang kedua, siswa pasif dalam kegiatan pembelajaran. Poin yang ketiga, pendaya-gunaan sumber belajar belum motifal. Poin yang terakhir, rendahnya hasil belajar siswa. Di sini ada tindakan kerangka berpikir. Poin pertama, penerapan metode pembelajaran information science. 2. Meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran melalui metode informasi science di kelas. Tujuan atau hasil kerangka berpikir. Poin pertama, hasil belajar siswa meningkat. Yang D, hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan ini dalam penelitian adalah penggunaan metode informasi sains diduga dapat meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi pada siswa kelas 4 SD Karatengah 3, Kota Tangerang.
Di sini saya akan bahas bab 3 metode penelitian. A. Pendekatan penelitian. Poin pertama, jenis penelitian adalah penelitian tindakan kelas, merupakan suatu pencermatan atau pengamatan terhadap kegiatan belajar yang kemudian diberikan sebuah tindakan dengan tujuan untuk membaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran melalui proses yang direncanakan sebelumnya. Poin yang terakhir, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model kemis dan MC3 yang pelaksanaan kegiatannya membentuk spinal yang dimulai dari perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi. Perencanaan kembali merupakan dasar untuk suatu ancang-ancangan pemecahan masalah. Yang B, kehadiran dan peran peneliti di lapangan. Poin pertama, dalam hal ini kehadiran peneliti dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas di sekolah adalah sebagai peneliti dan sekaligus sebagai guru. Peneliti dalam hal ini terlebih dahulu membuat perencanaan pembelajaran, kemudian melakukan tindakan, pengamatan, refleksi. Poin yang kedua, dengan tujuan membaiki pembelajaran pendidikan kewarganegaraan pada siswa kelas 4 dengan menggunakan metode pembelajaran informasi sains. Penelitian ini berkolaborasi yang dua rekan sejawat sebagai pengamat officer, yaitu officer suatu guru kelas 3 dan officer 2 guru kelas 4 lainnya yang membantu peneliti dalam mengamati tindakan guru dan siswa di lapangan. C. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Karangatengah 3, Kota Tangerang. Penelitian ini direncanakan dilakukan pada bulan September 2015 sampai dengan bulan Juni 2016. D. Instrumen penelitian. 1. Hasil belajar PKN. A. Definisi konseptual. B. Definisi operasional. Yang kedua, metode informasi sains. A. Definisi konseptual. B. Definisi operasional. E. Indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan dibuat agar penelitian yang menggunakan penelitian tindakan kelas memahami apakah setiap tindakan dalam setiap siklusnya ada peningkatan atau tidak. Hasil belajar siswa dikatakan meningkat secara klasikal jika minimal 85% siswa telah memperoleh nilai lebih besar KKM di sekolah, yaitu 75, dan tingkatan dikategorikan berhasil jika 1% proses pelaksanaan tindakan guru telah sesuai dengan skenario. F. Teknik pengumpulan data. 1. Teks. 2. Observasi. 3. Dokumentasi. 4. Catatan lapangan. G. Teknik analisis data. Poin pertama, analisis data kualitatif digunakan untuk menganalisis tingkat keterampilan hasil belajar siswa maupun tingkat aktivitas tindakan guru dan siswa melalui statistik deskriptif. Poin kedua, sedangkan teknik analisis data kualitatif dilakukan melalui tahapan mengkoleksi, menyederhanakan, mengklasifikasi, memfokuskan, mengorganisasi, atau mengaitkan gejala secara sistematis dan logis, membuat abstraksi atas kesimpulan makna hasil analisis.
Keabasan data. Pertama, triangulasi sumber. Kedua, triangulasi teknik. Yang ketiga, triangulasi waktu. 1. Desain dan prosedur penelitian. Desain dan prosedur penelitian tindakan kelas yang akan dilaksanakan oleh peneliti. Terdiri dari 2 siklus, di mana pada setiap siklus terdiri dari 4 tahapan, yaitu siklus pertama, tahapan perencanaan. Yang kedua, tahapan tindakan. Yang ketiga, tahapan observasi. Yang terakhir, tahapan refleksi. Siklus kedua, tahapan perencanaan, tahapan tindakan, tahapan observasi, dan terakhir, tahapan refleksi. Sekian dari presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.